Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, pecinta munkaha dan juga mahasiswa Fakultas Tarbiyah Unisba. Kita sedang membahas hadis 3 nomor 16 dan sekarang seri ke-11, yaitu dalam membahas wa ammad darajat. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas wa ammad darajat fa it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Maka sekarang wa sholatul lail wan nasu niyam. Jadi ibadat atau muamalat yang mendatangkan atau menaikkan derajat kita dalam kesehatan jasmani, rohani, dan ekonomi itu perlu ditingkatkan derajatnya. Dan ternyata kalau kita perhatikan 3 perkara ini berdasar hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, itu ada it'amut ta'am. Kalau it'amut ta'am itu kan lebih kepada memberikan konsumsi, ya. Jadi berbagi konsumsi, it'amut ta'am. Kalau ifsya'us salam itu mencakup dalam berbagai hal, karena menyebarluaskan perdamaian dan membina atau memelihara silaturahim itu cukup luas maknanya. Jadi kalau berbicara it'amut ta'am lebih banyak kepada memberikan konsumsi. Kalau ifsya'us salam bukan hanya konsumsi, tapi juga mencakup berbagai hal, karena menyebarluaskan perdamaian, termasuk dalam bidang politik, dalam bidang perekonomian, dan dalam bidang apapun, demi perdamaian dunia, demi perdamaian umat. Sedangkan yang ketiga, wassalatul lail wan nasuniyam, ini kepada ritual, ibadah ritual secara khusus. Karena sholat malam atau sholat tahajud itu dilakukan secara mandiri, kebanyakan secara mandiri, walaupun dalam hal tertentu boleh dijamaahkan. Kadang-kadang Rasul juga kan pernah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, waktu itu Ibnu Abbas berdiri di belakang Rasul SAW untuk bermakmum, dan oleh Rasul dipindahkan ke sebelah kanan karena kebetulan sendirian Ibnu Abbasnya. Itu tentu saja di dalam pelaksanaan sholat malam. Makanya kalau disebut sholatul lail wan nasu niyam, memang lebih kepada ibadah yang secara khusus, secara pribadi. Dan ditinjau dari sudut tarikh ibadah, sholatul lail itu sebetulnya merupakan sholat yang pertama dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Karena dengan turun surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu sudah ada kewajiban ibadah sholat sejak wahyu awal diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibadah sholat itu secara sejarah memang sudah ada, sudah diwajibkan kepada para nabi terdahulu. Nah, mungkin nanti saya akan bahas khusus fikih sholat berdasar ayat dan hadis, termasuk juga sejarahnya dalam kajian fikih ibadah. Nah, sekarang kita bicarakan adalah darajat,
yang meningkatkan darajat itu salatun billail wan nasuniyam. Salat pada malam hari ketika banyak manusia tertidur. Makanya salat malam di tengah istirahat. Karena memang kaum muslimin di dalam kesempatan apapun ada ibadahnya. Dalam kesibukan seperti sholat duha, dalam istirahat seperti sholat malam. Dalam malam itu kan tempatnya istirahat. Tapi ada juga kesengajaan istirahat seperti sholat duhur dan asar. Nah, sholat duhur itu rata-rata waktu duhur itu jam istirahat. Jadi walaupun tidak beragama Islam, tetap mereka waktu duhur mah istirahat. Tapi justru kalau kita sebagai muslim bukan hanya istirahat makan waktu duhur kalau di luar saum, tapi juga kita melaksanakan ibadah karena di situ ada sholat duhur. Baik hadirin rahimakumullah, as-salat billail wan nasu niyam. Salat merupakan ibadah yang paling utama dalam menjalin komunikasi secara langsung antara hamba dengan Khalik. Jadi kita sebagai makhluk, Khaliknya Allah, maka komunikasi yang utamanya adalah salat. Dan salat itulah yang paling pertama dihisab yang berkaitan dengan amal ibadah. Awwalu ma yuhasabu alhil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Itu yang berkaitan dengan ibadah seorang hamba kepada Allah, yang paling pertama dihisab, dipertanyakan, diperhitungkan adalah salat. Tapi kalau kaitan dengan manusia dalam urusan darah, jadi awwalu ma yuhasabu alhil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sedangkan awalu mayukdo yang paling pertama dihisab putusan hukuman fiddima, urusan darah. Jadi sholat itu merupakan ibadah ritual yang utama. Dan sholat cukup banyak. Ada yang dipardukan secara rutin, sholat 5 waktu. Ada yang dipardukan karena orang meninggal, sholat jenazah. Ada yang tidak diperlukan tapi diperintah, itu adalah waktu malam. Ada juga yang berkaitan dengan peristiwa alam seperti gerhana. Ada juga berkaitan dengan peristiwa alam karena kekurangan air seperti istisqa. Ada juga yang berkaitan dengan tahunan, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Dan sholatul lail atau as-sholat bil lail wa nasuniyam itu merupakan sholat yang dianjurkan secara rutin, yaitu pada malam hari. Dan itulah namanya sholat tahajud, yang tatkala wahyu di awal turun kepada Rasul, perintah sholat tahajud. Karena kalau sholat fardu itu baru setelah Rasul diutus sekitar 10 tahun baru ada sholat fardu ketika Isra dan Mi'raj. Dan di sini dikatakan wana suniyam, ketika banyak manusia tertidur justru kita sholat. Dan itulah sebagai usaha meningkatkan derajat. Banyak manusia yang beranggapan bahwa istirahat itu hanya diperlukan ketenangan fisik belaka. Padahal fisik saja yang beristirahat tidak menjamin ketenangan hidup. Makanya di dalam istirahat fisik ada istirahat ruhani, istirahat psikis. Jadi kesibukan itu ada kesibukan jasmani, kesibukan rohani. Istirahat pun ada istirahat jasmani, ada istirahat rohani. Nah, mungkin di sini wana sunyam istirahat jasmani. Sedangkan as-salat bil lail rohani, tapi jasmaninya
gerak. Jadi ada tatkala rohani terdiam, jasmani gerak, ada juga jasmani diam, rohaninya gerak. Itu ada juga jasmani dan rohani istirahat. Ada juga jasmani dan rohani bergerak. Ya mungkin kalau istirahat jasmani dan rohani, istirahat dua-duanya berarti tertidur ya, sedang tidur. Nah, tidur memang suatu anugerah Allah yang dapat mengistirahatkan jasmani dan rohani. Namun jika istirahat tersebut terlalu lama dan panjang, tentu mengandung efek samping. Jadi terlalu kurang juga ada efek samping, terlalu banyak juga ada efek sampingnya. Nah, kenikmatan tidur sebenarnya tidak perlu melebihi kebutuhan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Para ahli banyak yang memandang, katanya kebutuhan tidur itu sangat tergantung kepada usia ya. Kalau usia kanak-kanak itu justru 2/3-nya adalah tidur. Kalau anak-anak itu 1/3-nya saja bangun. Jadi kalau 24 itu dibagi 3 berarti 8. Tapi kalau berarti 16. Kalau anak-anak balita itu tidurnya 8 kegiatan. Tapi kalau masa remaja mungkin 50%, tapi kalau sudah usia tua dibalik 2/3 yang kegiatan, ada kegiatan, dan 1/3-nya aja tertidur, sehingga dari 24 itu hanya 8 itu sudah maksimal 8 jam sehari. Jadi kebutuhannya tergantung masing-masing dan tergantung kebiasaan. Al-Islam itu memberikan bimbingan pada kita bahwa malam yang cukup panjang itu tidak perlu digunakan semua untuk tidur. Dan malam itu kan tergantung kepada situasi dan kondisi berapa jamnya. Tapi kalau di Bandung rata-rata siang lebih lama ya dari malam. Itu rata-ratanya ya. Sebab kalau subuh 4:30, kemudian maghrib jam 6, itu sudah pasti lebih lama siang kan. Apalagi kalau tetapi kalau di Bandung mah tidak saya temukan waktu-waktu malam lebih lama dari siang ya. Tapi kalau semacam di Timur Tengah, di Mekah, Madinah itu kadang-kadang malam lebih lama dari siang, kadang-kadang siang lebih lama dari malam. Tapi ada juga yang berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi. Tapi yang jelas yang kita soroti dari sudut ad-darajat bahwa setiap saat baik siang maupun malam itu ada istirahatnya, ada kegiatannya. Jadi malam tidak semua istirahat, tapi ada kegiatannya, yaitu kegiatan ibadah. Di malam hari itu mulai dari maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Jadi pas pergantian antara siang malam itu ibadah. Jadi pergantian siang ke malam ada ibadah maghrib, pergantian malam ke siang ada ibadah sholat subuh. Dan ternyata di siang hari ada duhur dan asar. Tapi kalau di malam hari tengah-tengahnya hanya isya. Jadi 5 itu memang lebih banyak berada di siangnya ya, karena duhur dan asar siangnya. Kalau malam itu kan hanya isya.
Kalau tadi di malam hari ada tahajud, karena di siang hari juga ada tuh sholat duha tadi. Jadi ternyata al-Islam mengajarkan sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Bukankah fisik dan psikis itu tidak membutuhkan tidur terlalu lama kan? Bukankah kelelahan itu tidak hanya diakibatkan oleh banyaknya bekerja? Bukankah banyak tidur juga berakibat kelelahan? Kalau kita terlalu banyak tidur juga akan lelah. Sama hanya terlalu banyak bekerja. Jadi justru ada keseimbangan itu. Inilah salah satu hikmahnya mengapa disyariahkan tahajud. Dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal lail, sebagian malam, fatahajjad, maka bertahajudlah bihi, nafilatan sebagai ibadah tambahan bagimu. Karena apa tambahan? Karena bukan merupakan kewajiban. Kalau kewajiban mah di siang hari 2 waktu, di malam hari 1 waktu, di dalam pergantian satu-satu. Pergantian subuh atau malam ke siang subuh, dan pergantian dari siang ke malam maghrib. Dan di waktu malamnya ada isya, di waktu siangnya ada duhur dan asar. Nah, ada di sini di samping yang diwajibkan setiap hari, yaitu nafilatan, sebagai ibadah tambahan yang waktunya tidak ditetapkan jamnya, tidak ditetapkan dengan matahari. Kalau maghrib kan persis urusannya dengan matahari terbenam. Kalau subuh kan persis urusannya dengan fajar. Tapi kalau isya lebih panjang ya. Duhur juga kaitan dengan matahari, asar juga kaitan dengan matahari. Dan ada yang tidak berkaitan dengan matahari, yaitu tahajud, nafilatan laka. Dan asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dengan tahajud di malam hari itu mendatangkan derajat, Allah mengutus pada maqam mahmud, terpuji. Jadi salat tahajud merupakan media komunikasi langsung antara hamba dengan sang kholik, sang pencipta. Jadi pada saat itu tidak ada yang tahu komunikasi selain Allah dan hambanya, karena tidak diperintahkan berjamaah, melainkan diperintahkan secara khusus, walaupun seperti tadi saya katakan dibolehkan berjamaah. Disitulah saat yang paling tepat mengadukan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan yang tidak pernah berhenti. Dengan demikian, dari aspek ini, tahajud itu berfungsi ganda. Satu segi membatasi tidur supaya tidak berlebihan, dan satu segi mengalihkan perhatian dari istirahat jasmani kepada pemenuhan kebutuhan rohani. Jadi jika dalam keadaan tidur badan kurang bergerak, maka ketika terbangun langsung berwudu, membersihkan anggota badan tertentu. Ya, jadi yang dimaksud dengan langsung tentu saja melalui proses. Rasul mengajarkan sebelum berwudu kan mencuci tangan, terus berkumur, mengeluarkan air dari mengeluarkan udara dari hidung, baru berwudu tentu saja. Tapi ini ada proses di dalam waktu istirahat itu ya. Waktu istirahat jasmani dan rohani, ada pekerjaan yang dilakukan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan anggota badan tertentu serta menggerakkannya secara teratur, tertib dan tumaninah. Waktu pelaksanaan tahajud tidaklah ditetapkan oleh Rasul. Demikian pula lamanya. Tergantung pada kesempatan dan kemampuan. Kan tidak disebut. Bahkan rakaatnya pun
sampai 1 rakaat pun bisa. Ya, saya sekarang tidak berbicara keabdolan, tetapi bisa sampai 1 rakaat. Jadi idza qama ahadukum falyusalli walau rakaatan. Apabila bangun malam hari, salatlah walaupun hanya 1 rakaat. Jadi bisa sampai 1 rakaat paling sedikit. Tahajud juga tidak diperintahkan untuk jamaah. Jadi boleh sendirian walaupun tidak dilarang berjamaah. Jadi boleh saja berkomunikasi dengan anggota keluarga. Ketentuan tersebut tentu saja mengandung hikmah yang cukup banyak. Dengan tidak ditentukannya waktu dan tidak perlu berjamaah, maka anggota keluarga bisa menentukan waktunya masing-masing. Dengan demikian, pada setiap malam itu ada yang bangun. Tidak semuanya tertidur dalam satu waktu. Tidak pula perlu semuanya bangun, karena tidak perlu berjamaah. Kalau diperintahkan berjamaah kan berarti bangunnya bareng. Tapi kalau tidak berjamaah kan masing-masing, waktunya beda-beda. Hikmahnya adalah keamanan rumah akan selalu terjaga, sehingga menghasilkan ketentraman lahir dan batin. Ya, kalau di dalam keluarga itu terdiri dari orang tua, pemuda, dan anak-anak, maka ada kesempatan dalam satu malam itu orang bangun. Saya yakin bangsa pencuri atau kejahatan itu takut kalau ada yang bangun. Jadi sehebat bagaimanapun pencuri, kalau datang ke rumah ada yang bangun itu segan melakukan sesuatu. Jadi ternyata tahajud itu bukan hanya mencari kebahagiaan dan derajat di akhirat belaka, di dunia pun itu diperoleh hikmah dan manfaatnya. Nah, tentu saja di sini tidak akan mengungkap hikmah dan manfaat tahajud secara keseluruhan. Apalagi kan kita bicarakan secara khusus nanti di dalam fikih salat. Namun ayat ini menjadi jaminan bahwa orang yang bertahajud itu akan meraih derajat tertinggi, maqamam mahmuda. Dan memang waktu malam ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu malam itu ada walaili idza adbar. Itu 74, surat 74 ayat 33. Demi malam ketika telah berlalu. Terus ada lagi walaili idza as'as. 81 ayat 7. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Ada lagi walaili wama wasak. Dan demi malam dan apa yang diselubunginya. Ada lagi walaili idza yasr. Malam bila berlalu. Kemudian walaili idza yagshaha. Malam apabila menutupinya. Walaili idza yagsha. Demi malam apabila menutupi. Walaili idza saja. Demi malam apabila telah sunyi. Jadi malam itu dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja harus mendapat perhatian. Malam itu jadi perhatian, ya. Ayat-ayat tadi merupakan sumpah dengan waktu malam yang sangat penting untuk dijadikan pelajaran. Nah, bila malam telah gelap gulita, maka akan terjadi kesunyian. Waktu malam merupakan saatnya manusia yang banyak istirahat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam agar mendapat perhatian manusia, utamanya untuk ibadah dan istirahat. Jadi bukan hanya ibadah, tapi juga istirahat. Bukan hanya istirahat, tapi juga ibadah. Ibadah merupakan kegiatan yang tidak terputus sepanjang masa dan sepanjang hari. Namun ada pula ulama yang mentakwil atau menakwil bahwa pada waktu siang memberikan gambaran terang benderang hati yang beriman, sedangkan waktu malam yang sunyi sebagai lambang kegelapan. Hati manusia ada yang terang benderang, ada pula yang gelap gulita.
Ada juga ulama yang memahaminya waktu duha itu mengandung arti waktu siang secara keseluruhan, sedangkan walailida saja mengandung malam yang sunyi. Jadi antara malam dan siang itu harus mendapat perhatian. Maka qiyamul lail menurut bahasa berarti berdiri malam atau berdiri waktu malam. Sedangkan tahajud itu berarti bangun di malam hari. Dan juga ada istilah witir kan, sholat yang ganjil atau tidak genap. Jika diperhatikan hadis yang berkaitan dengan tahajud, maka akan ditemukan hadis qiyamul lail. Ya, kalau kita mencari hadis qiyamul lail, maka ditemukan hadis tahajud. Rasul SAW melaksanakan sholat malam sejak awal diangkat jadi Rasul, karena telah mendapat syariahnya sejak para nabi sebelumnya. Nah, pelaksanaan sholat malam waktunya terkadang pada awalnya, pada tengah malam, terkadang di akhirnya. Itu dalam surat Al-Muzammil ayat 1. Di situ dikatakan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, bangunlah malam kecuali sedikit. Nisfahu, tengah. Awinkus, kurang. Minhu, darinya, qalilan, sedikit. Auzid, atau lebih. Alaihi, atasnya. Waratil Quran tartila, dan bacalah Quran secara tartil. Di sini waktunya kan ada nisfah, tengah. Ada kurang, ada lebih. Jadi kalau tadi nisfahu, tengah malam, kalau di Bandung maghrib itu jam 6 kurang seperempat umpamanya, atau kurang 13. Kalau subuh jam 4.33, nah, maka malamnya itu dari maghrib sampai subuh berapa jam, kemudian dibagi 2, nah itulah tengah malam. Kalau kurang, sebelumnya. Kalau lebih dari tengah malam. Mungkin kalau di Bandung tengah malam itu sekitar pukul 11-an ya. Tapi kalau di Timur Tengah beda lagi, tergantung kepada musim panas atau musim dingin. Dan di sini dikatakan dalam ayat ini, qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalilan. Jadi ada sedikit malam, ada tengah malam, ada sebelum tengah malam, ada melebihi tengah malam. Nah, itu waktu qumil laila, waktu bangun, waktu beribadah. Bangun malam ketika orang lain tidur. Karena yang tidur juga kan macam-macam. Ada tidur awal, ada tidur tengah, ada tidur akhir malam. Bisa juga dipahami jarak sholat malam itu sebagian kecil malam, atau setengah malam, atau kurang dari setengah, atau lebih. Jadi itu waktu-waktu qumil laila. Jadi tidak usah ditentukan jam berapa atau waktunya, tidak perlu ditentukan, karena memang Quran juga memberikan anjuran sesuai dengan kesempatan masing-masing. Dan kita juga memperhatikannya bahwa sesuai dengan kemampuan masing-masing ya di dalam malam hari itu. Pokoknya, jadi bisa dilaksanakan. Pamannya Ibnu Umar menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ahabus syam, saum yang paling aku cintai ilallah, oleh Allah, syamu Daud, saum Nabi Daud. Wa ahabus sholah, dan sholat yang paling dicintai oleh Allah, sholatu Daud, sholat Nabi Daud. Kenapa? Karena yanamu nisfahu, Nabi Daud itu tidur setengah malam, wa yakumu sudusahu, kemudian bangun sepertiganya, wa yanamu sudusahu, kemudian tidur seperenamnya. Sedangkan saumnya yuktiru yauman wa yasumu yauman, saum sehari, buka sehari.
Jadi kalau malam berdasar hadis ini memang tidur setengah malam, kemudian bangun sepertiga untuk tahajud dan tidur lagi seperenamnya, itu paling dicintai. Tapi kan bukan seperti itu, bisa saja aturan-aturannya. Cuman ini pujian Rasul terhadap Nabi Daud. Itu bisa dilaksanakan sesuai kemampuan dan kemanfaatan masing-masing, kesempatan masing-masing. Namun yang berada pada ayat ini tidak ada sholat semalam suntuk ya, karena di situ ada tertidurnya. Jadi berdasar hadis ini melakukan sholat malam itu dengan tidur terlebih dahulu hingga tengah malam, kemudian bangun untuk sholat, setelah sholat tidur lagi hingga tiba waktu sholat subuh. Ini cara yang dicintai oleh Allah. Namun bukan berarti kemestian seperti itu, karena boleh juga sholat malam sebelum tidur atau bangun dari tidur. Adapun pengaturannya boleh tidur terlebih dahulu, boleh sholat dulu. Umpamanya kita perhatikan hadis dari Ibnu Umar. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda li Abi Bakrin, kepada Abu Bakar, mata tutir, kapan Anda berwitir? Qala utiru summa anam, aku sholat witir dulu kemudian tidur. Qala, kata Rasul, bil hajem akhodta, engkau Abu Bakar orang yang hati-hati. Wasala Umar, kemudian nanya pada Umar, mata tutir, kapan Anda witir? Qala anamu, aku tidur dulu, summa akumu, kemudian bangun, minal laili, pada waktu malam itu, fa'autiru, maka aku witir. Kata Rasul, fi'lal qawi akhodda, kau mengambil yang paling kuat. Jadi jika dipertanyakan Rasul kapan Abu Bakar, Umar witir, maka bisa dipahami bahwa ditanyakan oleh Rasul itu adalah sholat malam tadi, sholat malam, baik yang dinamakan tahajud atau dinamakan qiyamul lail atau dinamakan tarawih atau dinamakan yang lain-lain. Karena kalau kita perhatikan hadis, dalam kitab hadis, kalau kita mencari bab tahajud, maka hadis-hadisnya itu tentang qiyamul lail. Kalau kita mencari hadis qiyamul lail, maka itu tentang tahajud, dan itu di dalamnya witir. Kalau kita cari sholat tarawih gitu ya, qiyamul Ramadan, itu kan hadis-hadisnya berkaitan dengan sholat malam. Jadi Rasul tidak menggunakan kalimat secara khusus sebetulnya. Dan di sini disebut witir itu otomatis dengan tahajudnya, karena sholat yang rakaat yang ganjil itu dilakukan akhir. Jadi ij'alu akhira sholatikum billail witron. Jadi kalau witir tadi bisa dilakukan awal, bisa tengah, bisa akhir, itu berarti mencakup secara keseluruhan. Dan memang kalau kita cari bab tarawih, itu juga hadisnya kan dari Aisyah itu, karena Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi, sini Ramadan dan yang lainnya. Jadi itu salat malam wan nasuniyam, kalau kita perhatikan ayat dan hadis adalah sama, baik itu tahajud, baik itu namanya taraweh, qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, atau sholat-sholat yang malam hari yang waktunya tidak ditentukan, boleh awal, boleh tengah, boleh akhir. Itu surat Al-Muzammil ayat 1-6 itu sudah jelas waktunya. Adapun rakaatnya juga berbeda-beda. Kalau berdasar hadis ini, Rasulullah SAW melakukan 11 ihda asyrota rakaatan, yusolli arba'an, 4, kemudian 4 lagi, kemudian 3, kemudian ada juga yang 2-2, seperti
fi sholatil lail masna masna. Tapi kalau kewatiran subuh pautir wahidatan. Jadi ada yang 2-2, ada yang 4-4-3, ada yang macam-macam. Jadi berdasar hadis ini, sholat malam itu rakaatnya pun beda-beda. Ya. Jadi hadis ini memberikan gambaran bahwa sholat malam dilakukan ada yang 2 rakaat, ada yang 4, ada yang 3, bahkan ada yang 5 sekaligus. Dan nanti saya akan bahas khusus di dalam bab sholat, ya, fikih sholat. Tapi yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa sholat malam ketika manusia tertidur itu merupakan salah satu usaha meningkatkan derajat di dalam beribadah. Adapun rakaatnya pernah juga oleh Aisyah dikemukakan di sini kan, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha di sholah Rasulullah SAW, dia mengatakan kadang sab'un, kadang tis'un, kadang 7, kadang 9, kadang ihda asyrah, kadang 11. Dan yang darajat itu qiyamul lail wan nasu niyam. Dan itulah saya kira yang penting kita bahas, bahwa di dalam rangka menyelamatkan dari muhlikat, maka kita harus menempuh jalan dengan munjiat. Nah, agar munjiat itu tetap tidak terganggu sehingga kafarat dilaksanakan. Dan supaya kita bisa memperoleh derajat tertinggi, maka derajat jadi 3 kali 3 9 langkah berdasar hadis riwayat Tobaroni dari Ibnu Umar. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.